Andainya kita tak lagi bersama, buang saja semua kenangan kita yang lalu. Sudah aku tertipu muslihatmu, silakan saja pergi, cari terbang lelaki lagi. Halo semuanya, salam dan bahagia. Bertemu lagi kembali bersama kami di Manufaktur Asik kelompok 19, Praktikum Manufaktur Teknik Industri Sarjana Wiyata Tamasiswa, yang beranggotakan Muhammad Gaus Azam, Nova Bramistara, saya sendiri Afrianus Wage, Alif Nur Rahman, Tri Wulandari, dan Rizal Rezaki. Nah, pada bagian ini saya juga akan menjelaskan tentang apa itu tap. Tap adalah suatu alat potong yang dapat digunakan untuk membuat ulir dalam, baik secara manual dengan menggunakan tangan maupun dengan menggunakan mesin. Selain untuk membuat ulir dalam yang baru, tap dapat juga digunakan untuk memperbaiki ulir dalam yang rusak, serta memperbesar ulir dalam yang sudah ada, di mana ulir dalam tersebut mengalami kerusakan yang parah atau ulir lama tersebut sudah gundul. Ada beberapa jenis tap yang umumnya digunakan seperti tap tangan standar, tap pipa, tap ujung spiral, tap galur spiral, tap puli atau puli taps, tap ulir otomotif, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan untuk kami dalam melanjutkan pembuatan video untuk memenuhi tugas praktikum manufaktur. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Gaus Azam, NIM 2018-012-003, anggota dari kelompok 19 Praktikum Manufaktur Universitas Sarjana Wiyata Mahasiswa Yogyakarta. Setelah mengenal apa itu proses tap, alangkah baiknya sebelum melangkah lebih jauh kami akan menjabarkan jenis-jenis tap. Jenis-jenis tap ada 8, yaitu tap tangan standar atau standar hand tap. Tap tangan standar memiliki bentuk seperti ulir luar atau skrup yang dibuat dengan 3 atau lebih lekukan memanjang yang dikenal sebagai galur atau foot, di mana galur-galur ini membentuk sisi pemotong tap. Tap tangan standar memiliki beberapa bagian, yaitu bagian tangkai bulat, bagian badan, dan bagian chamfer. Pemegang tap memiliki 2 jenis, yaitu pemegang tap T dan pemegang tap lurus. Yang jenis tap yang kedua adalah tap pipa. Tap pipa yang digunakan untuk memotong ulir pada sambungan dan alat-alat bantu pipa lainnya. Pada umumnya, pipa digunakan sebagai saluran untuk mengangkut cairan dan gas. Oleh karena itu, ulir-ulir yang dibuat pada sambungan pipa harus memiliki susunan yang ketat untuk mencegah terjadinya kebocoran. Yang jenis yang ketiga, tap ujung spiral atau spiral point taps. Tap ini memiliki bagian ujung bentuk spiral dan sering disebut juga sebagai tap pistol atau gun tap. Tap ujung spiral biasanya memiliki 2 atau 3 galur atau foot. Dengan jumlah galur ini, maka tap memiliki lebih banyak ruang bebas untuk tatal. Jenis yang keempat adalah tap galur spiral atau spiral foot taps. Jenis ini memiliki galur yang berbentuk spiral. Tap galur spiral dapat dibedakan menjadi galur spiral biasa atau tap galur spiral lambat dan tap galur spiral cepat. Tap galur spiral biasa memiliki sudut helix antara 25 derajat sampai 30 derajat yang cocok untuk mengangkut dan mengeluarkan tatal dari lubang buntu yang dalam benda kerja yang terbuat dari baja atau aluminium tangguh. Jenis tap yang kelima adalah tap puli atau puli tap. Tap puli digunakan untuk membuat ulir dalam pada hub puli. Tap puli mempunyai tangkai yang ekstra panjang yang dapat dipakai untuk mengetap tempat atau bagian yang tidak dapat dijangkau oleh tap yang memiliki panjang tangkai standar. Tap yang keenam adalah tap mur atau bisa disebutkan nur tap. Tap mur merupakan tap yang panjang memiliki tangkai berdiameter lebih kecil daripada ukuran bagian dalam ulir. Tap ini dirancang untuk mengetap mur dalam produksi yang besar, di mana tap mur mampu memotong ulir beberapa mur. Jenis tap yang ketujuh adalah tap bentuk ulir atau thread forming tap. Tap
pembentuk ulir umumnya dipakai untuk membentuk ulir pada material yang liat seperti aluminium, tembaga, kuningan, baja karbon rendah, dan lain-lainnya. Pada waktu membuat ulir dengan tab ini, karena tab tidak memotong ulir, maka dianjurkan untuk membentuk countersink pada permukaan lubang. Dan jenis tab yang terakhir adalah tab perbaikan ulir otomotif. Tab perbaikan ulir otomotif digunakan untuk memperbaiki ulir dalam yang rusak pada komponen-komponen otomotif tanpa terjadi pemotongan bawah atau undercutting pada ulir yang masih baik. Perkenalkan, nama saya Triwandari. Saya akan menjelaskan tentang fungsi dari tab. Tab ulir mempunyai fungsi sebagai alat bantu pekerja atau teknisi, yaitu membuat ulir luar pada sebuah benda kerja seperti ulir pada ujung pipa, ulir baut, ulir batangan logam maupun non-logam. Membuat ulir dalam pada sebuah benda kerja seperti ulir pada nut, ulir pada bracket, dudukan, motor, dan lain sebagainya. Ada beberapa kelemahan membuat ulir dengan menggunakan tab ulir manual, antara lain adalah sebagai berikut. Ada kemungkinan ulir miring karena efek filling pekerja yang kurang baik. Menggunakan manual handling secara langsung oleh pekerja. Mata tab ulir bisa terjadi patah karena dipaksakan diputar dalam kondisi yang berat, membuat pekerja harus menggunakan tenaga ekstra untuk memutar balik handle tab ulir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Rizaki. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang apa itu tapping. Tapping merupakan proses membuat ulir pengunci internal, yaitu di dalam atau di luar lubang, dengan menggunakan mata ujung tab yang dimensinya mirip dengan mata bor. Pada umumnya, tab dibuat dari baja karbon yang dikeraskan, baja kecepatan tinggi atau HES, dan untuk material yang lebih keras, tab dibuat dari baja kobalt atau baja karbida solid maupun dari karbida sisipan. Ada juga jenis tab yang bahannya dilapisi dengan titanium nitride. Dalam satu set tab tangan standar biasanya terdiri dari 3 buah tab, yaitu tab nomor 1 atau tab per tab, tab nomor 2 plug tab, dan tab nomor 3 bottoming tab. Tab per tab, yaitu tab nomor 1, digunakan untuk memulai pengetapan pada lubang-lubang baru. Plug tab, tab nomor 2, digunakan untuk melanjutkan pembuatan ulir dalam yang sebelumnya telah dikerjakan oleh tab nomor 1. Dan bottoming tab, tab nomor 3, digunakan untuk pengetapan akhir ulir dalam yang sebelumnya telah dikerjakan oleh tab per tab dan plug tab. Ketiga tab ini dapat digunakan untuk membuat ulir dalam pada lubang-lubang tidak tembus. Dalam hal ini, tab nomor 3 atau bottoming tab mampu membuat ulir dalam hingga ke bagian dasar lubang buntu, di mana tab nomor 1 dan tab nomor 2 tidak bisa membuat ulir hingga ke bagian dasar lubang buntu tersebut. Perkenalkan, nama saya Naufal Pramistara. Saya akan menjelaskan tentang cara pengoperasian tab pada part upper press. Pada kali ini kita akan membuat ulir pada part upper press dengan menggunakan jenis tab tangan standar. Yang pertama, pasang part upper press pada ragum atau penjepit. Sebelum melakukan proses ulir, kita melakukan proses drilling terlebih dahulu untuk membuat lubang yang akan ditab. Kita lihat pada gambar kerja yang kita ulir adalah bagian tengah. Ulir yang digunakan pada gambar kerja ini adalah tab berukuran M8. Pada ukuran M8, kita harus membuat lubang sebesar diameter 6,75 mm dan sedalam 16 mm. Jika lubang pada benda kerja sudah dibuat, langkah selanjutnya yaitu pembubutan ulir. Masukkan ujung tab ke bagian lubang yang akan ditab. Posisikan tab tegak lurus ya. Putar memegang tab dengan menerapkan tekanan yang seimbang antara tangan kanan dan kiri pada pemegang tab. Pemutaran tab dilakukan 3 kali dengan putaran searah jarum jam. Setelah pengetapan lubang dengan menggunakan nomor 1,
atau disebut lighter mediated selesai, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan nomor 2 atau disebut tab per tab, dan kemudian dengan tab nomor 3 atau bottoming tab. Periksalah ulir dalam yang telah dibuat dengan menggunakan baut yang ukurannya sesuai, dan jangan lupa melumasi tab pada saat melakukan typing agar proses typing dapat mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Alif Nur Rahman, NIM 2018-01-2014. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pengetapan pada part housing press. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Bor housing press yang akan dibuat ulir dengan ukuran lubang M5 sebanyak 4 lubang. Countersink bagian atas lubang dengan diameter sedikit lebih besar dari 8 kali M5. Pembuatan ini dimaksudkan untuk memudahkan ketika awal pengetapan. Selanjutnya, housing press dipegang atau dijepit dengan kokoh. Misalnya dengan memakai ragum atau catok dengan lubang berada dalam posisi yang tegak. Pasang dan jepit nomor 1 tab per tab dengan pemegang tab. Masukkan ujung tab ke dalam lubang housing press. Posisi ini harus tegak lurus dengan housing press atau segaris dengan lubang. Putar pemegang tab dengan menerapkan tekanan yang seimbang antara tangan kanan dan tangan kiri pada lengan pemegang tab. Pemutaran ini dilakukan 2 atau 3 kali dengan arah putaran searah jarum jam untuk pembuatan ulir kanan, atau berlawanan dengan putaran jarum jam untuk pembuatan ulir kiri, dan gunakan minyak pemotong yang sesuai. Untuk housing press dan tidak perlu memakai minyak pemotong. Lepaskan pemegang tab tanpa mengganggu posisi tab. Kemudian periksa posisi tab apakah segaris dengan lubang dengan menggunakan siku-siku atau penggaris siku. Apabila kedudukan tab miring, maka dapat diperbaiki dengan cara melepaskan tab dari lubang, lalu memulai kembali pengetapan dengan memberikan sedikit tekanan pada satu lengan atau pemegang tab yang berlawanan sambil memutar pemegang tab. Setelah tab mencengkam material housing press dan kedudukan tab mantap, janganlah memutar terus-menerus tab dalam arah yang sama, karena hal ini dapat membuat tab menjadi terjepit, bahkan tab bisa menjadi patah. Untuk itu, setelah memutar tab setengah putaran, maka putaran tab seperempat putaran dalam arah yang sebaliknya. Hal ini dimaksudkan agar tatal atau beram terpotong dari housing press, serta tab tidak menjadi tersumbat dan ulir dibuat dengan baik. Apabila membuat ulir yang dalam, maka tab harus diputar dalam searah atau sebaliknya hingga tab keluar dari lubang untuk membersihkan tatal. Setelah pengetapan lubang dengan menggunakan tab nomor 1 atau tab per tab selesai dikerjakan, maka pengetapan dilanjutkan dengan menggunakan tab nomor 2 atau plug tab, dan kemudian dengan nomor 3 bottoming tab. Yang terakhir, periksalah ulir dalam yang telah dibuat dengan menggunakan baut yang ukurannya sesuai dengan ukuran ulir yang tab. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan